Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih dari event Tata Steel Chess Turnamen 2023 kawan, dimana tadi kita sudah melihat permainan brutal dari Anies Giri membuat langkah pengorbanan kuda diikuti pengorbanan benteng yang memaksa lawannya Domara Jogukes menyerahkan menterinya lebih cepat agar dia tidak terkena skakmat kawan. Dan sekarang saya akan kembali menghadirkan permainan yang tak kalah serunya di kategori Challengers kawan. Kemarin juga ada pengorbanan menteri dari kategori Challengers, di mana kemarin Max Wonderdam mengalahkan pecatur asal Slovakia dengan langkah pengorbanan menteri. Oke, untuk game ini dari permainannya pecatur wanita kawan bergelar International Master Elin Roberts melawan Grandmaster yang cukup mapan kawan. Salah satu Grandmaster kuat asal Belanda, Erwin El-Ami, dengan elo standarnya 2600 lebih kawan. Kita lihat bagaimana caranya nanti pecatur wanita ini menghadapi pecatur yang cukup mapan bermain dengan pembukaan Ruy Lopez kawan. Gajah B5, Morphy defense pion A6, gajah A4. Langkah-langkahnya saya rasa kalian sudah sangat familiar kawan. Gajah E7, benteng E1, pion B5, dan di sini gajah mundur ke B3. Dan hitam tidak memilih variasi rokade kawan, tapi memilih variasi pion D6 untuk membuka akses gajahnya kawan. Dan biasanya kalian antisipasi dengan pion H3, tidak, tapi dengan pion C3 terlebih dahulu. Rokade barulah pion H3 kawan. Kuda ditarik mundur ke petak B8. Langkah ini terlihat cukup aneh kawan, ataupun cukup pasif, kehilangan tempo di mana hitam menarik mundur kudanya ke kandang. Tujuannya manuver kawan, ataupun yang sering juga memberikan jalan bagi pion C. Ini adalah variasi Breyer kawan dari permainan Ruy Lopez. Cukup standar langkah-langkah seperti ini di awal-awal pembukaan ini kawan. Dan putih di sini atau Elin melanjutkan dengan dobrak petak pusat dengan pion D4. Tantangan ditolak kawan, manuver kuda ke D7 terlebih dahulu. Kuda B berkembang ke D2, barulah sekarang pion C5 kawan. Di sini menahan diri tidak melakukan pertukaran, kuda ke F1 seperti biasa dalam permainan Ruy Lopez. Kuda ke B ke D2, terus manuver ke petak G3 ataupun ke petak E3 untuk mencapai petak F5 seringkali terjadi kawan. Benteng E8, biasanya gajah akan ditempatkan Viagento nanti di petak G7, bisa dimainkan oleh hitam. Kuda G3, gajah F8 membuka akses bentengnya di lajur E ini kawan. Siap untuk membuka permainan dengan langkah pion E pukul pion D4 nanti. Oleh karena itu di sini gajah ditarik mundur ke C2, pertahankan pion. Kalau ada pertukaran pion E pukul pion D4, pion ini masih cukup kuat dengan dukungan kuda dari ancaman kuda beserta benteng hitam. Masih cukup standar kawan. Dan di posisi ini kebanyakan gajah ini dikembangkan ke petak B7 kawan, atau membuka permainan pion C pukul pion D4 atau pion G6 ini kawan untuk kontrol petak-petak terang ini dari ancaman manuver kuda putih. Tapi memilih dengan langkah menteri ke petak C7. Di sini gajah berkembang ke petak E3 terlebih dahulu untuk perkuat petak D4-nya kawan. Dan barulah sekarang gajah B7. Di sini pion didorong maju, permainan di petak pusat sekarang benar-benar tertutup kawan. Sekarang pion C4 dan kuda manuver ke petak H2. Apakah persiapan memberikan jalan bagi pionnya atau menterinya, atau juga menantang pertukaran kuda di petak G4 nanti? Idenya sederhana seperti itu. Sekarang hitam bermain di sayap menteri dengan pion A5. Di sini tidak dengan kuda H kawan, tapi memilih kuda ke petak F5, menjadi pengganggu di area atau di petak-petak gelap ini sekarang kawan. Dan biasanya kalian tidak suka dengan gangguan kuda bermain dengan pion G6 kawan. Kuda mungkin akan bermain ke petak H6 untuk menantang pertukaran perwira di sini. Di sini hitam tetap melanjutkan pergerakan di sayap menteri dengan pion A4, dan putih memblokade permainan di sayap menteri dengan pion A3. Sudah tidak ada kesempatan lagi bagi pion B hitam untuk didorong kawan, karena akan memperlemah posisi pion hitam sayap menteri, dan putih akan mempunyai pion bebas nanti di lajur B. Dan sekarang posisi sayap menteri benar-benar tertutup kawan. Begitu juga di posisi petak pusat benar-benar tertutup. Artinya kemungkinan permainan akan berkembang di area sayap raja ini kawan.
Di area inilah permainan akan berkembang nantinya. Oleh karena itu, hitam sesegera mungkin untuk mengantisipasi serangan putih yang mungkin saja diluncurkan di lajur G dengan pion G4. Mungkin gajahnya akan segera ditarik lagi kawan ke petak E7, bentengnya siap untuk digeser ke lajur G. Oleh karena itu, raja bergeser ke H8 terlebih dahulu. Tanpa menunggu lama, Elin mendorong pion G4-nya. Hitam membalas kuda C5, coba pressure pion E4 bersama saudaranya kawan. Atau mencoba idenya nanti ganggu area pertahanan putih lompat-lompat ke petak terang ini. Dan di sini untuk mempertahankan pion E4, Stockfish menyarankan kuda mundur ke petak G3 kawan, tapi memilih dengan menteri F3. Dan di sini sudah saatnya coba ganggu kuda ini dengan pion G6 atau reposisi gajah kawan di diagonal ini. Karena diagonal terang panjang ini sudah terblokade oleh dua pion putih. Memilih dengan langkah kuda mundur ke G8 terlebih dahulu untuk mencoba backup petak H6 sebelum mencoba bermain dengan pion G6. Memang saran Stockfish tadi kalau dengan pion G6 langsung kawan, maka kuda ini ya bisa lompat ke petak H6, menantang pertukaran masih bisa dipukul balik dengan gajah atau melakukan aksi seperti ini kawan. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Grandmaster Erwin. Karena setelah diambil mungkin dengan menteri, gajah akan sikat kuda kawan. Setelah diambil oleh menteri, menteri putih bisa mendapatkan kuda di F6 tempo skak, raja bergeser atau blokade jawaban hitam. Oleh karena itulah kawan, kuda ini dipindah terlebih dahulu untuk mengantisipasi discover ataupun perkuat petak H6. Sekarang pion G5, pion G6, kuda mundur ke G3, gajah E7, pion H4, perkuat posisi pionnya ataupun juga dengan segera nanti didorong kawan untuk membuka lajur H, bisa juga idenya seperti itu. Benteng F8 sudah jelas untuk dukungan pion F-nya, di sini pion H5 terus didorong oleh Elin. Dan barulah gajah C8, menteri ke petak D8 kawan, merupakan pilihan yang kuat bagi hitam untuk pressure pion ini sekarang. Karena sudah ditinggal oleh pion H tadi, tapi memilih gajah C8, di sini menteri mundur ke H1, coba memberikan jalan mungkin bagi pion F ataupun segera membuka lajur H nanti kawan. Setelah pion H pukul pion G5, berada satu lajur dengan raja hitam ini, dijawab hitam dengan menteri D7. Memperkuat petak F5-nya sebelum bermain dengan pion F5. Ataupun menuju nanti petak H3 langsung kawan. Jika ditantang pertukaran menteri, kemungkinan akan dijawab langsung pertukaran. Pion F4, menteri H3, menolak pertukaran kawan agar diagonal ini tetap tertutup. Dan di sini menteri F3. Kalau Stockfish menyarankan pertukaran di petak G2 kawan. Dan kemungkinan akan diladeni ataupun juga melangkah dengan kuda nanti bisa lari ke petak B3 jika menteri G2. Ada dua pilihannya atau juga sedikit ditahan agar nanti gajahnya mendapatkan tempat di petak H3. Memilih menteri ke F2 dan di sini kawan, kuda ke petak B3 merupakan jawaban terbaik bagi hitam. Mengganggu posisi benteng, digeser ke petak D1, kemungkinan di sini pion F6 akan dilanjut. Dan jangan coba untuk membuka diagonal ini bagi gajah kawan. Memang posisi kuda ini juga cukup bagus untuk mengawal pergerakan gajah yang ingin bergerak ke petak D4. Tapi ada gajah terang yang sikat kuda terlebih dahulu. Dan gajah gelap nanti masih punya kesempatan di diagonal gelap panjang ini ke depan. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Tapi memilih untuk membuka diagonal gelap kawan dengan pion E pukul pion F4. Tidak langsung diambil balik dengan menteri, tidak terburu-buru memanfaatkan tempo gajah D4 skak. Blokade oleh pion F6. Pilihan terbaik kalau Stockfish membuat langkah pengorbanan di sini. Diambil oleh pion dan diagonal ini akan benar-benar tertutup kawan. Ataupun juga jika disikat oleh gajah masih bisa diambil balik oleh kuda. Tetap intinya pengorbanan perwira, tapi nanti posisi pion-pion putih akan memblokade jalur serangan putih itu sendiri. Pion F6 dan di sini kawan menteri ambil pion F4, kuda manuver ke D7, coba blokade sampai petak E5 nanti. Di sini benteng diangkat untuk mencoba persiapan discover kawan. Melanjutkan rencana kuda ke E5, selanjutnya kuda F5 discover attack dan memaksa menteri ambil pion H5. Di sini kawan kuda sikat gajah E7 diambil balik oleh kuda. Dan dilanjut dengan langkah pion G pukul pion F6. Ancam kuda. Kuda tetap di posisinya kawan, tidak dipindah. Memilih ancam menteri dengan pion G5.
Di sini kawan, jika kuda ini ditarik mundur ke petak G8, pion ini akan tetap didorong kawan, ataupun juga bermain dengan kuda ke petak F3 atau benteng A digeser ditumpuk, tapi yang paling kuat adalah dengan pion F7 ini. Dan di sini kuda ini juga sudah tidak bisa memberikan dukungan benteng untuk mencoba sikat pion ini kawan. Artinya di sini kuda bisa tewas di langkah berikutnya. Kalau sampai pindah lagi, ancaman skakmat satu langkah, menteri ke petak F6 skakmat. Jadi di sini kemungkinan benteng ini kawan dikeluarkan ke petak A7, coba rebut pion ini. Di sini pion bisa ambil kuda tempo skak dan diambil balik oleh raja, dan berikutnya menteri bisa digeser kawan untuk menghindari serangan benteng. Ataupun juga bisa bermain dengan langkah gajah D1 menantang pertukaran, sama-sama mengancam menteri. Posisi putih masih tetap unggul kawan. Tapi memilih untuk ancam menteri dengan pion G5 cukup logis kawan. Tapi di posisi ini pun putih masih dalam posisi mendominasi atau tetap menang. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya kawan. Kalau menurut petunjuk yang saya sebutkan sejak awal kawan, memang pada posisi ini sudah saatnya mengorbankan menteri kawan, yaitu pupul kuda ini dengan menteri atau dengan gajah. Yang terkuat dengan gajah kawan. Kalaupun dengan menteri tak ada masalah, putih akan tetap unggul kawan. Diambil balik menggunakan pion D, pion ambil kuda dengan potensi ancaman promosi skakmat kawan. Jadi benteng akan digeser dan di sini gajah ambil pion tempo skak, raja bergeser kawan, dan sudah saatnya mendorong pion D6. Dengan ini pun putih akan tetap menang kawan. Tapi di game aslinya, di sini putih memilih sikat kuda ini dengan gajah. Mengorbankan menteri, hitam bisa mengambilnya dengan pion G. Selanjutnya pion ambil kuda E7, tempo ancaman promosi skakmat kawan. Jadi tak ada waktu untuk mengambil gajah ini dengan pion ataupun menteri. Jadi di sini setelah open skak ini kawan, raja bergeser ke petak G8, satu-satunya petak. Pion ambil dengan tempo promosi kawan. Di sini disikat oleh raja. Barulah berikutnya gajah ambil pion D6 skak lagi kawan. Raja bergeser ke pusat ke E8. Gajah ambil pion F4. Hitung-hitungannya seperti apa tadi kawan membuat langkah pengorbanannya. Jadi bingung admin di sini. Mengorbankan menteri untuk ambil kuda satunya, ambil benteng. Jadi pertukaran menteri tadi sepasang kuda dengan benteng hitam. Permainan berlanjut kawan. Hitam sudah dalam posisi hancur di sini, masih berharap dengan bentengnya naik ke petak A7. Di sini pilihan terbaik, benteng ini segera digeser kawan ke lajur G untuk menghadang pergerakan benteng hitam yang mencoba untuk melakukan ancaman. Atau juga mengosongkan ruang bagi gajah untuk tarik mundur jika ada benteng di peta atau di lajur F kawan. Tapi memilih dengan raja H4, sekarang permainan kembali lumayan setara kawan. Tapi putih dalam posisi sedikit lebih baik daripada hitam. Tapi sayangnya hitam tidak mampu memanfaatkannya kawan. Apalagi di sini kontrol waktunya putih menyisakan 1,5 menit saja, sedangkan hitam masih mempunyai hampir 10 menit kawan. Tapi kita sudah mencapai langkah ke-40 kawan. Setelah langkah ke-40 ini, setelah tadi dapat 100 menit sejak awal game, ditambah lagi kawan. Selepas langkah ke-40 ditambah 50 menit lagi. Artinya sudah tidak ada masalah kontrol waktu di langkah berikutnya bagi putih. Di sini benteng G7 dipilih oleh hitam kawan, langkah blunder. Sekarang posisi putih dalam ambang kemenangan lagi. Langkah terbaiknya untuk mencoba menyulitkan putih bisa dengan benteng F7, coba serang gajah kawan. Dan di sini jika gajah ditarik mundur ke petak G3, maka berikutnya menteri ini bisa bergerak ke petak G5, double attack kawan. Dan selanjutnya benteng E1 mungkin untuk mempertahankan saudara. Di sini pion H5 siap didorong kawan untuk coba mengusir gajah agar tidak mengontrol petak F2 nanti. Mungkin di sini pion E5 akan dimainkan oleh putih, pion H4 akan coba usir gajah, dan gajah sudah tidak punya tempat lagi untuk lari kawan. Dapat dipastikan gajah di langkah berikutnya tewas. Kalau pion E6, benteng G7 kawan. Kalau gajah ini pindah kawan, maka ancamannya adalah ancaman skakmat petak G2. Permainan akan lumayan kembali menarik kawan. Walaupun di sini engine menyatakan putih masih lumayan sedikit baik. Tapi dapat dipastikan gajah ini tewas di langkah berikutnya.
Ya, kalau Stockfish menyarankan gajah ke petak E4, pion akan ambil gajah di petak G3. Tapi sayangnya tadi kawan bermain dengan benteng G7 ditantang dengan benteng G1. Benteng pukul benteng, senang hati putih menerima tantangan pertukaran ini kawan. Selanjutnya pion E5 setelah gajah G4 tadi. Gajah F5 menantang pertukaran dengan senang hati diladani oleh putih kawan. Gajah mundur dari ancaman menteri. Menteri B1 skak, blokade oleh kuda di posisi langkah ke-46 ini kawan. Hitam atau Grandmaster Erwin Al-Ami menyerah di langkah ke-46 ini. Sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam kawan untuk melanjutkan permainan. Anggap saja permainan dilanjutkan dengan langkah menteri ambil pion B2 untuk memperpanjang permainan. Ya, dua pion ini siap didorong kawan. Hitam juga sudah tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan skak-skak lagi. Kuda ini cukup kuat untuk mengawal dua perwira ini kawan. Benteng juga mengawal petak C3. Sudah tidak mungkin lagi hitam mencoba mendorong pion-pionnya kawan. Ya, mungkin di sini pion D6 akan dilanjutkan terlebih dahulu oleh putih. Kalau ambil pion ini untuk meloloskan pion menjadi menteri di langkah berikutnya, maka pion ini gantian yang akan didorongkan kawan. Sampai nanti pion D7, raja bergeser akan diusir gajah, pion bisa promosi lebih cepat ketimbang pion-pion hitam. Oke, itulah kawan permainan yang sangat menarik, sangat cantik, secantik pemainnya kawan, mengalahkan Super Grandmaster, pemain yang cukup mapan senegaranya sendiri, Belanda. Semoga permainan tadi bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan tunggu saja aksi-aksi berikutnya di hari ketiga nanti malam. Kita akan analisa besok gamenya seperti apa. Terima kasih kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.